Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi di channel saya Andriawan Nono Salim. Terima kasih teman-teman sudah subscribe video ini, tapi jangan lupa juga tombol loncengnya diaktifkan juga. Oke teman-teman, jadi sebelum kita lanjut videonya, saya beritahu bahwa ketika kalau teman-teman mau memiliki bisnis online sendiri tapi masih bingung bagaimana caranya, kemudian produk apa yang mau dijual, teman-teman bisa langsung follow Instagram saya, kemudian bisa DM secara pribadi. Oke, teman-teman, seperti apa yang saya katakan, saya akan menjelaskan isi dari buku online shop mastery ini yang saya baru beli, yang sempat saya unboxing bukunya di video saya sebelumnya. Jadi di sini saya akan membuat video yaitu part pertama atau part 1 tentang review atau isi penjelasan dari buku ini. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang 3 jenis bisnis online yang perlu teman-teman ketahui. Simak terus. Oke teman-teman, seperti tadi saya katakan, saya akan jelaskan. Jadi kita langsung untuk penjelasannya, yaitu 3 jenis bisnis online teman-teman. 3 jenis bisnis online di dalam buku ini dijelaskan ada 3 jenis bisnis online, yaitu yang pertama adalah dropshipper. Yang pertama adalah dropshipper. Kemudian yang kedua adalah reseller dan yang ketiga adalah business owner teman-teman. Oke, mari kita lihat perbedaan dari ketiga jenis bisnis online ini sehingga teman-teman tidak perlu bingung apa bedanya 3 jenis bisnis online ini antara dropshipper, reseller dan business owner ini teman-teman. Oke, jadi kita lihat perbedaannya dari segi status, yaitu dari segi modal. Untuk dropshipper, untuk bisnis dropshipper itu untuk modalnya itu bisa tanpa modal teman-teman. Jadi teman-teman menjalankan usaha bisnis online ini dengan cara dropshipper, itu teman-teman tidak perlu memakai modal teman-teman, karena tanpa modal pun bisa jalankan dropshipper teman-teman. Kemudian yang kedua yaitu reseller. Nah, reseller dari segi modalnya biasanya ada modal teman-teman, harus ada modal yang harus dikeluarkan. Kemudian yang ketiga business owner. Business owner ini dari segi modalnya harus modal cukup besar teman-teman. Untuk membangun suatu business owner itu modal yang diperlukan harus besar teman-teman. Kemudian yang kedua, dari perbedaan yang kedua dari segi keuntungan teman-teman. Untuk dropshipper dari segi keuntungan yaitu profit biasanya lebih rendah. Karena kenapa lebih rendah? Karena dropshipper ini dia sistemnya bergabung sama supplier teman-teman. Jadi dia hanya mendapat komisi dari supplier tersebut. Kemudian ya dari reseller ini dari segi keuntungan biasanya lebih tinggi teman-teman. Dia mendapat keuntungan jauh lebih tinggi. Kemudian business owner dia keuntungannya maksimal teman-teman, maksimal. Kemudian perbedaan yang ketiga yaitu dari segi stok barang. Untuk dropshipper harus cek stok ke proses supplier dulu. Harus dia cek barang ke suppliernya sebelum proses orderan itu dilaksanakan, seperti itu. Kemudian kalau reseller itu untuk perbedaan dari segi stok barang itu dia harus punya stok sendiri teman-teman. Nah, jadi teman-teman kalau mau menjadi seorang reseller harus memiliki stok sendiri teman-teman. Kalau tidak mau memiliki stok, teman-teman harus jadi seorang dropshipper teman-teman. Kemudian untuk business owner ini dia produksi barangnya sendiri teman-teman. Jadi dia pemilik dari barang tersebut, seperti itu. Jadi dia untuk memproduksi produknya sendiri teman-teman untuk business owner. Kemudian yang selanjutnya yaitu pelayanan. Dari segi pelayanan, untuk dropshipper pelayanannya hanya melayani online teman-teman. Untuk pelayanan ini untuk dropshipper itu dia hanya melayani online. Kemudian kalau reseller bisa melayani online maupun offline teman-teman. Jadi dia secara luas bisa online, kemudian bisa juga offline. Kemudian yang business owner dia tak terbatas teman-teman. Untuk bisnis online dari segi pelayanan itu dia tak terbatas. Mau offline mau online terserah, dia tanpa batas. Kemudian dari segi pesaing.
Ya, kalau dropshipper justru pesaing relatif lebih banyak, teman-teman. Untuk teman-teman mau menjadi seorang dropshipper, justru pesaingnya akan semakin banyak, teman-teman. Kemudian kalau dari reseller untuk pesaing lebih sedikit, teman-teman. Jadi, bisa teman-teman mau memilih. Kalau mau membeli yang tadi tidak punya modal, ya pilih dropshipper. Tapi dari segi pesaing, tentunya pesaingnya cukup banyak, teman-teman. Kalau nggak mau pesaingnya banyak, bisa teman-teman jadi seorang reseller, teman-teman. Kemudian business owner dari segi pesaing, dia membangun brand sendiri, teman-teman. Jadi yang tadi sebelumnya dijelaskan, business owner itu dia memproduksi barang sendiri, otomatis dia membangun brand sendiri, teman-teman. Tidak mungkin dia jadi dropshippernya karena dia pemilik barang. Kemudian dari segi konten jualan, untuk dropshipper, konten digital seadanya, foto atau video produk dari supplier. Jadi konten digital seadanya seperti postingan-postingan kayak di Instagram, kayak feed, story, itu semua berasal dari supplier yang buat, teman-teman. Dia hanya sebagai mempromosikan di sosial medianya atau seperti Instagram atau lainnya. Kemudian kalau reseller bisa berkreasi konten digital sendiri, bikin foto atau video produk sendiri. Jadi dia bisa berkreasi sendiri, teman-teman. Mau bikin jenis kontennya seperti apa, terserah dia, teman-teman. Itulah fungsi dari reseller dari segi konten jualan. Kemudian kalau business owner dia harus produksi konten sendiri. Nah, dia yang menyediakan konten sendiri, teman-teman. Karena dia apa? Dia pemilik perusahaan, pemilik usahanya sendiri, seperti itu. Kemudian dari segi status selanjutnya yaitu pengembangan. Untuk pengembangan, dropshipper itu sulit membuka cabang lagi, teman-teman. Jadi ketika kalau dia menjadi seorang dropshipper, dia tidak bisa membuka cabang lagi, teman-teman. Karena dia saja mendapatkan keuntungan dari supplier. Mana mungkin dia mau buka cabang lagi, berarti perlu memberikan keuntungan kepada dropshipper selanjutnya yang dia mau buka. Kan tidak mungkin, teman-teman. Dia saja dapat keuntungannya relatif juga rendah, teman-teman. Kemudian dari reseller untuk pengembangan bisa membuka dropshipper. Nah, itulah keuntungan kalau Anda mau menjadi seorang reseller. Jadi Anda bisa membuka lagi cabang seorang dropshipper, teman-teman. Karena apa? Anda bisa memiliki keuntungan lebih besar dibanding dropshipper. Jadi Anda bisa membagi keuntungan itu. Kemudian dari segi business owner, untuk business owner itu banyak pilihan business model, seperti itu. Jadi dia banyak pilihan bisnis model. Entahlah dia mau lakukan seperti apa karena dia pemilik usaha sendiri. Kemudian dari segi mental, untuk dropshipper mentalnya biasanya ajang coba-coba. Jadi dia hanya saya coba dulu ya. Nah, itu seorang dropshipper. Karena kenapa? Karena dia jalankan usahanya atau bisnis online-nya itu bisa tanpa modal, teman-teman. Jadi tidak ada kurang risiko seperti itu. Kemudian untuk reseller dari segi mental biasanya lebih serius untuk jalankan. Kemudian dari business owner itu fokus maksimal. Jadi dia untuk mentalnya dia harus fokus maksimal untuk mencapai target. Kemudian dari segi resiko untuk dropshipper itu resikonya relatif kecil. Nah, tadi saya katakan kenapa dia hanya coba-coba, karena memang resikonya relatif kecil, teman-teman. Kemudian reseller itu resikonya lebih besar. Nah, makanya dari resikonya besar, makanya dia harus serius menjalankan bisnisnya. Kemudian kalau business owner justru resikonya lebih besar, teman-teman, untuk business owner. Jadi semakin besar resiko yang Anda miliki dalam bisnis Anda, berarti peluang keuntungan juga akan semakin besar. Oke, selanjutnya yaitu dari segi pengetahuan produk. Kalau dropshipper dia minim untuk pengetahuan produk, dia minim. Dia hanya mengetahui garis-garis besarnya saja, teman-teman, maksudnya. Ya, jadi kemudian dari reseller dari segi pengetahuan produk, dia harus optimal untuk mengetahui pengetahuan dari produk tersebut. Ya, kemudian business owner wajib untuk menguasai pengetahuan dari produk tersebut.
Kemudian selanjutnya yaitu dari segi pengiriman. Dari segi pengiriman untuk dropshipper dia hanya kontrol pengiriman bukan pada kita. Jadi kontrol pengiriman atau semua barang yang perlu dikirim ke konsumen itu dia tidak perlu mengontrol tersebut. Maksudnya dia tidak perlu mengontrol pengiriman barang. Seperti itu teman-teman. Jadi dia hanya cukup posting ketika ada orderan masuk, dia hanya memberitahu supplier bahwa ada yang melakukan orderan. Jadi nanti supplier itulah yang mengurus pengiriman tersebut, pengiriman barang tersebut. Kemudian kalau reseller dia harus kontrol pengiriman ada pada kita. Jadi kontrol pengiriman itu ada pada si reseller tersebut. Jadi dia mengontrol seperti itu. Kemudian kalau business owner semua kontrol ada pada pemilik bisnis. Jadi dia lagi juga yang mengontrol pengiriman seperti itu untuk business owner. Oke, selanjutnya yang terakhir yaitu dari segi kunci bisnis. Dari segi kunci bisnis untuk dropshipper dia berbentuk personal teman-teman, pribadi. Dia berbentuk personal. Kemudian dari reseller itu dari kunci bisnis dia juga sama berbentuk personal, pribadi. Kemudian kalau business owner dia membangun tim teman-teman. Kunci bisnisnya dia harus memiliki tim. Untuk apa? Untuk memasarkan produk yang dia punya. Seperti itu. Oke teman-teman, itulah video kali ini untuk part satunya. Nanti teman-teman selalu ikuti atau aktifkan lonceng di channel ini sehingga teman-teman bisa mendapatkan video-video selanjutnya part kedua dan part selanjutnya teman-teman. Oke, semoga video ini bermanfaat. Sebelumnya teman-teman saya mau berikan satu pertanyaan. Pertanyaannya yaitu teman-teman di posisi bisnis apa? Bisnis online dropshipper, reseller, atau bisnis owner? Nanti teman-teman bisa jawab di kolom komen ya. Oke, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like video ini, kemudian share ke teman Anda, dan juga subscribe teman-teman, karena subscribe itu gratis. Oke, sampai jumpa di video-video berikutnya. See you.